Kalau tidak dilakukan sampai beberapa waktu, itu kita tidak tahu apakah asopsi kita sudah mencapai keseimbangan atau tidak. Ini ada beberapa sheet ya, nanti filenya juga saya bagikan. Nah, sampai kondisi apakah yang ingin kita lihat ya. Nah, inilah yang dikatakan keseimbangan asopsi. Keseimbangannya ada di mana? Coba perhatikan di sini ada waktu dan yang terserap. Konsep variasi waktu dan berapa yang terserap. Jika dia sudah tidak mampu menyerap lagi, ya, ini adalah konsentrasi mula-mulanya ya. Pada konsentrasi mula-mula 100 ppm, 50 ppm ini berurutan ya. Di sini bisa dilihat misalnya bahwa makin tinggi konsentrasi, ini kan variasi konsentrasi mula-mula. Makin tinggi konsentrasi awal, maka yang terserap, Y-nya yang terserap, jumlah yang terserap tentu saja akan menjadi lebih banyak. Hal ini kenapa kalau di kita peluang untuk bertumbukan gitu ya. Konsentrasi sama dengan belajar kinetika reaksi ya. Maka jika konsentrasi dinaikkan, maka reaksi itu akan berjalan makin cepat. Kenapa ketika konsentrasinya tinggi reaksinya berjalan lebih cepat? Karena peluang untuk bertumbukan makin tinggi. Begitu pula terjadi pada peristiwa asopsi ini. Jika konsentrasi awalnya itu tinggi, maka yang terserap juga akan lebih banyak. Ini adalah contoh. Ini contoh ya. Contoh data pengamatan perubahan konsentrasi dalam beberapa waktu ya. Pada pelaksanaannya tidak kemudian harus misalnya 0, 1, 2, 3, tidak juga, tetapi silakan diamati tiap tanggal yang memungkinkan untuk diketahui. Kita membutuhkan berapa data ya. Kita membutuhkan berapa data untuk sampai terjadinya peristiwa asopsi. Kalau ini saya lihat ada sekitar di praktikum kita bisa hari keempat, hari kelima itu sudah terjadi keseimbangan asopsi, sudah tidak lagi ada peristiwa asopsi. Bagaimana kemudian datanya ya? Datanya, oke. Bagaimana kita membuat datanya, pengamatannya? Konsentrasi mula-mula ada kita sebenarnya ini cukup banyak, ada 50 ya. Ada 50 ppm, kemudian ada 100 ppm. Kalau dilanjutkan ada konsentrasi mula-mulanya 1, 5, 10, 15, kemudian 50, ada 100 ya. Sebelum kita mengamati ini ya, kalau kita memungkinkan berbarengan nggak apa-apa. Tetapi misalnya yang harus kita lakukan dalam suatu pengukuran menggunakan alat itu ada yang dikatakan kurva standar. Kita membuat kurva standar dulu. Nanti konsentrasi 1, 2, 3 deretan ini ya diperhatikan ya bahwa absorbansinya karena kita menggunakan UV tidak boleh melebihi dari 1. Kita membuat konsentrasi misalnya 1 sampai 5 itu, kemudian absorbansinya kita ukur. Kurva standar yang baik adalah data R-nya adalah 0,9. Ini baik sekali ya kalau 0,99. Maka ini sudah kita katakan linear. Untuk apakah? Ya, kurva standar itu untuk mengubah data. Kalau kita yang pengamatan yang kita lakukan di hari-hari berikutnya adalah absorbansi itu, maka bagaimana kita akan mengubah data absorbansi itu menjadi ppm. Ya, ini ketika kita mengukur pakai UV kan hasil yang didapat adalah absorbansi. Bagaimana data absorbansi itu diubah membentuk ppm? Maka inilah yang kita lakukan adalah membuat kurva standar dulu, kemudian tabel pengamatannya ya. Tabel pengamatannya memang dibutuhkan beberapa hari untuk tadi itu kita pengen sudah tidak ada gugus aktif yang kosong, sudah tidak ada peristiwa asopsi, itulah yang disebut dengan keseimbangan asopsi. Tuh ya. Nah, ini data misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Satu kelompok bisa kemudian mengamatinya adalah misalnya hari
Kalau kelompok hari Senin mengamatinya adalah Senin, Selasa. Rabu nanti kelompok yang hari Rabu mengamati Rabu, Kamis. Kelompok yang hari Jumat akan mengamati hari Jumat dan hari Senin depannya. Kita punya sederetan data. Ya, untuk teknisnya seperti apa? Di Elsemeyer yang sudah kemudian diberikan, ya, Elsemeyer-nya dibuat variasi konsentrasi kan ya. 1, 5, 10, 15, 50, 100 misalnya. Atau kalau kemudian untuk apa sih 50 sampai 100, pengen tahu kalau misalnya konsentrasinya sampai tinggi, itu apakah memungkinkan juga terjadi adsorpsi pada itu, pada konsentrasi tinggi, bagaimanakah adsorpsinya, apakah tetap bisa besar ya. Apakah batang jagung yang kita pakai tadi itu juga tetap mampu mengadsorb jumlah tinggi pada konsentrasi tinggi ini. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, ketika kemudian ini kita tiap besoknya diamati, besoknya diamati, besoknya diamati. Misalnya yang hari, kalau kemudian pengamatannya yang di hari Jumat, yang praktikum hari Jumat, maka mengamatinya di hari Jumat dan hari Senin. Tapi ketika hari Senin kita akan hitungnya berarti berapa hari di situ, tidak terus melewati hari Sabtu Minggu, maka interaksinya juga ada sekian hari. Yang kita hitung adalah sekian hari, ini tanggal pengamatan, ini sekian hari berinteraksi atau terendam di sana. Ya. Untuk menyederhanakan pada praktikum itu Elsemeyer yang sudah kita berikan batang jagung dipipet bagian atasnya, ya, jangan sampai terikut batang jagungnya, dipipet bagian atasnya saja, ya, bagian atasnya dipipet, kemudian kita ukur di UV, ya. Kalau pada realnya skripsi, apakah seperti itu yang dilakukan? Nah, bisa enggak ya, tetapi dikocok, kemudian disaring, barulah kemudian diukur. Tapi untuk menyederhanakan langkah, karena ini praktikum, maka dari Elsemeyer itu, dari Elsemeyer yang sudah diberikan batang jagung, hanya diambil, dipipet bagian yang jernihnya, kemudian diukur. Ya. Kita mengasumsikan bahwa bagian zat warna sudah ada yang diserap. Oke. Kemudian perlu diperhatikan ya, pada konsentrasi tinggi tidak bisa langsung diukur menggunakan UV, tetapi harus diencerkan terlebih dahulu, ada 10 kali pengenceran baru kemudian bisa diukur. Konsentrasi yang kita ukur itu adalah konsentrasi sisa dari peristiwa adsorpsi. Kemudian dari situ ya, kita kan yang melakukan adalah variasi konsentrasi. Kita lakukannya adalah variasi konsentrasi. Ini ada variasi konsentrasi, maka nanti akan nampak bahwa makin tinggi konsentrasi mula-mula, yang terasap juga makin tinggi, ini yang sesuai tadi, maka peluang tumbukannya makin besar. Ya. Konsentrasi yang terserap harus dalam satuan miligram per gram. Bagaimana kemudian dari yang kita ketahui tadi itu miligram per gram, nanti ada Excelnya yang juga saya bagikan ya. Oke. Nah, ini adalah contoh data pengukuran kapasitas adsorpsi. Kalau data pengukuran kapasitas adsorpsi juga nanti akan saya berikan ya, bahwa ini ya tadi, bahwa ini memang sampai pada keseimbangan. Nah, dikatakan Langmuir sama Freundlich-nya kapan bisa dihitung? Kalau Langmuir sama Freundlich kan nggak variasi waktu begini, tetapi dia adalah variasinya konsentrasi. Ada variasi konsentrasi, tapi kemudian diamati pada saat tertentu. Nah, saat tertentunya itulah yang harus tidak pada kondisi ini ya. Nah, misalnya menghitung kapasitas adsorpsi Langmuir dan Freundlich, tetapi pengamatannya hanya dikocok 30 menit. Betul atau salah? Salah. Ya, karena dia belum pada kondisi keseimbangan adsorpsi. Dia harus pada diukur kondisinya pada saat tidak ada lagi, ini dua ini ya. Tidak ada dua ini, dua titik ini kan sudah datar.
sudah tidak ada peristiwa adsorpsi. Maka bagian inilah mulai pengamatan hari keempat, ini contoh saja. Ini datanya saya buatkan ya. Jadi kita butuh untuk bagaimana mengukur keseimbangan adsorpsi. Maka inilah yang diukur, yang dimana keseimbangan adsorpsinya pada saat sudah tidak ada lagi, sudah landai begini, inilah kita bisa ukur, yaitu pada hari keempat atau kelima. Inilah yang kita bisa ukur, bukan pada saat dikocok 30 menit atau setelah dikocok di seker 1 jam baru kemudian diukur keseimbangan adsorpsinya. Tidak benar ya, tetapi pada kondisi keseimbangan ya sudah pada yang tadi hari keempat atau hari kelima. Nah, hari keempat atau hari kelima itu kita masukkan ke beberapa rumus ini. Ini adalah C mula-mula, C pada saat keseimbangan. Jadi peristiwa adsorpsi dikatakan sudah tidak ada lagi peristiwa adsorpsi, maka sisa yang tidak diadsorb, ya sisa dari yang tidak diadsorb itu juga tetap. Kemudian konsentrasi yang teradsorb juga tetap, tidak ada penambahan. Nah, ini persamaannya. Nah, dua-duanya kita masukkan, persamaan Langmuir dan Fregler ini kita akan lihat siapa yang kemudian mempunyai R paling tinggi. Kalau ini tidak mungkin ya R-nya tinggi, maka ini yang kita lakukan. Memang datanya sampai yang ada variasi konsentrasi ya, datanya untuk Langmuir, datanya untuk Fregler. Nah, ternyata kemudian pada ini contoh saja. Untuk percobaan kita bagaimana? Saya belum dapat data realnya. Nah, dari data pengamatan adsorpsi, peristiwa adsorpsi beberapa hari itu, kita sebenarnya juga bisa lakukan pengukuran order reaksi ya. Order reaksi, ada order reaksi 0, 1, 2 kita bisa lakukan. Nah, kalau persamaan order reaksi, datanya apa saja ya? Datanya apa saja? Ada variasi waktu. Sebenarnya kalau untuk mengukur order reaksi atau kecepatan laju reaksi tidak harus 1, 2, 3 hari, tetapi misalnya 30 menit, 10 menit, 30 menit, kemudian 60 menit, atau 1,5 jam, 90 menit, kemudian 2 jam, itu pengamatan 1 hari mengukur kinetika bisa. Tetapi kalau kita sekalian ya, kita nggak ambil data per 30 menit tadi, kita punyanya data adalah interaksi harian dan sisa teradsorb, ini juga kita bisa lakukan ukur order reaksi ya. Jadi nanti ada lanjutan untuk mengukur order reaksi seperti apa, mungkin nanti bisa diamati di video lanjutan gitu ya. Semoga bersemangat untuk mempelajari kimia adsorpsi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.